Nah, kemudian ada legal positivism, ya kan? Legal positivism itu Artinya? adalah orang yang percaya bahwa sistem hukum itu, ini yang di masa lalu dulu ya, sistem hukum itu ditetapkan oleh otoritas yang berwenang. Ya. Walaupun sekarang sudah berkembang, jadi secara teoritis dari yang dulunya hanya bicara otoritas yang berwenang berubah menjadi hukum itu adalah fakta sosial. Dan luas hukum itu adalah fakta sosial, keberadaannya itu sebenarnya sangat bergantung pada masyarakat-masyarakat yang berrelevan, sehingga sistem hukum itu bisa jadi berbeda-beda. Cuman ada beberapa aliran positivisme hukum itu yang pingin, kenapa hukum itu harus localized? Harusnya hukum itu universal. Harusnya kita bisa bikin satu teori yang universal, yang bisa berlaku dan diaplikasikan. Melambat laun sehingga akhirnya legal positivism itu jadi sangat abstrak dan ada beberapa orang mengkritik. Itu memang secara sistem bagus, secara teori bagus, tapi it answers nothing. Sebagai legal positivis saya kecewa karena gue ada bagian dari legal positivis, but it's fine. Kita nanti cerita juga sedikit. Nah, ini tadi kalau aliran kontinental ini Hans Kelsen paling terkenal. Ya, jadi ini yang menginspirasi Eropa lain sebagainya, ini Hans Kelsen. Hukum dari otoritas yang berwenang terus evolusi jadi sebagai sebenarnya fakta Kalau sosial. Hans Kelsen ini teori dasarnya adalah basic norms. Jadi kalau buat dia hukum itu adalah sebagai semacam satu sistem. Dan dalam sistem itu dia itu akan bergantung pada satu norma yang lebih tinggi lagi yang mendasari norma-norma yang ada di bawahnya. Nah, cuman pertanyaannya ketika kita mencapai basic norm, yaitu norma yang paling fundamental yang menjadi basis dari semua itu adalah di-assume sebagai dia berlaku. Maksudnya apa menurut Hans Kelsen? Inti sebenarnya walaupun dia muter-muter ngomong agak muter-muter lah ya. Inti sebenarnya adalah gini ya, itu adalah fakta sosial lagi. Kenapa suatu fundamental kayak UUD 45, kenapa dia menjadi fundamental norms? Karena semua orang percaya. Iya, karena bukan suara percaya. Cukup banyak orang percaya bahwa hukum itu. Bahkan kan I always say this in this podcast, in my writings dan sebagainya. Hukum itu adalah fiksi. Dia mengada karena cukup banyak orang percaya. Sama kayak negara. Negara itu adalah fiksi, tapi dia mengada menjadi ada. Because you're a positivist. Karena cukup banyak orang percaya, nggak secara sosiologi histori juga begitu sebenarnya. Cukup banyak orang percaya. Kita percaya loh bahwa negara Indonesia ini ada. Hukum Indonesia tertinggi adalah UUD 45 yang sudah diamandemen. Cukup banyak orang percaya untuk hal itu sehingga akhirnya ya udah kita percaya sistem inilah akan kita pakai.